negeri terindah. Inilah Indonesia, dan aku Indonesia banget. Hari ini hari yang sangat cerah, dengan penuh rasa semangat. Dan kawan-kawanku hari ini udah siap-siap untuk berangkat ke suatu tempat. Mereka udah siap-siap banget di pagi hari ini. Dan aku pun sekarang sudah bersiap-siap juga dong untuk berangkat menuju sebuah tempat yang mungkin tidak banyak orang tahu, hanya warga masyarakat sekitar. Nah, aku akan coba mengulasnya hanya untuk memberi informasi buat kalian semua. Tempat yang akan aku tuju ini adalah sebuah tempat yang diberi nama kawasan ekonomi khusus Silicon Valley, Bukit Algoritma, Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang tempat ini, untuk menuju ke tempat ini, kalau dari Jakarta, kalian bisa langsung belok ke kanan di persimpangan Cikidang. Tidak jauh dari situ, hanya beberapa kilometer saja, kalian sudah akan memasuki pintu gerbang dari Bukit Algoritma ini. Namun karena gue mulai perjalanan ini dari Pelabuhan Ratu, nah ini kan berbeda jalur. Arahnya berlawanan nih kalau dari aku ya. Nah, jalan yang dilalui ini, geng, sepanjang jalan itu teduh dan sejuk, namun juga indah, karena banyak sekali pepohonan yang sangat rindang. Suasananya ini memang desa banget. Keasriannya bisa kita lihat dari jalanan-jalanan yang akan kita lalui. Dari bukit satu ke bukit lainnya, dengan jalan yang menanjak dan menurun, lumayan tajam sih. Jadi untuk melewati jalur ini, baiknya kalian periksa dulu kendaraan kalian. Apabila memang kondisinya baik, maka menurutku kalian akan aman, geng. Tapi kalau kondisi kendaraan kalian buruk, jangan dipaksakan, karena jalur yang dilaluinya ini lumayan ekstrim, geng. Namun pastinya menyenangkan. Dari beberapa artikel yang gue dapat, bahwasanya Bukit Algoritma ini luas lahannya tuh sekitar 888 hektar. Pembangunan tahap pertama 335 hektar untuk infrastruktur dasar, taman sains, taman pusat kesehatan, pusat pengembangan pangan dan gizi, juga ada penginapannya. Bahkan pusat kebugaran, plaza edutainment itu akan berada di sana, di lokasi ini, geng. Nah, Silicon Valley ini, geng, berdasarkan estimasi anggarannya sekitar 18 triliun. Gila, lumayan gede juga kan? Dan lumayan besar. Apalagi kawasannya ini memang di kawasan yang masih sangat luas arealnya, karena memang ada di sekitar perkebunan seperti itulah. Oh ya, geng, untuk biayanya sendiri, proyek ini murni pendanaannya itu dari swasta, baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Dan ternyata banyak sekali dari negara-negara luar itu yang berminat pada proyek ini, seperti negara Timur Tengah, Eropa maupun Amerika Utara. Luar biasa kan? Memang sudah bisa dibayangkan, andai saja proyek ini bisa terwujud dengan baik ya, manfaat yang diberikan untuk wilayah sekitar, bukan cuma wilayah sekitar saja ya,
mungkin untuk wilayah lainnya ini akan terlihat sekali untuk perkembangan ekonominya. Karena seperti yang aku ulas tadi, ternyata banyak sekali perencanaan-perencanaan yang dilakukan untuk pengembangan dari sisi ekonomi dan pembangunan, geng. Semuanya ada lengkap di sini pokoknya. Dan memang, geng, untuk kawasan ini memang strategis dan cocok banget dibangun di wilayah Cikidang ini, dikarenakan kepadatan penduduknya belum seperti wilayah-wilayah lainnya. Area-area perkebunan yang masih luas, hutan-hutan juga yang masih luas. Tentu saja akan sangat memungkinkan bila saja populasi penduduk itu dengan jumlah berapa juta pun bisa ditampung di daerah ini. Lalu apa yang menjadi alasan proyek ini dibuat di sini? Itu tentu saja berdasarkan pertimbangan dari sisi strategisnya sebuah tempat, lalu hal-hal lainnya yang akan menunjang perkembangan dari perencanaan proyek ini. Pokoknya buat kalian nanti ikuti terus ya perjalananku kali ini, karena mungkin ya kalian yang menonton video ini yang baru melihat tempat ini, tempatnya luar biasa deh pokoknya. Jangan di skip, ikuti terus sampai akhir perjalananku kali ini. By the way, gue juga nih sama teman-teman sebenarnya ini baru pertama kali juga sih datang ke tempat ini, karena ternyata ya infonya itu memang luar biasa ya. Nah, geng, kalau perjalanan dari Jakarta menuju Bukit Algoritma mungkin hanya sekitar 3 jam ya. Apalagi sekarang tuh ada jalan tol baru yang langsung menuju ke arah Cibadak atau Cikidang, wilayah terdekat dari lokasi ini, geng. Nah, kalau dari Pelabuhan Ratu, aku hanya membutuhkan waktu tempuh 1 jam saja sih. Itu tergantung kecepatan kendaraan juga ya. Nah, namun teman gue ini bawa kendaraannya slow but sure. Santai tapi pasti deh pokoknya. Yang penting selamat aja kan sampai tujuan. Oh ya, geng, di sepanjang jalur ini kita melewati pemukiman-pemukiman warga yang ada di pinggir-pinggir jalan. Ini banyak sekali rest area loh, buat kita yang memang kecapean. Ini juga salah satu jalan alternatif menuju Pelabuhan Ratu. Jadi ada 2 jalan, yang satu bisa melewati Cibadak untuk menuju ke Pelabuhan Ratu, lalu yang satu lagi bisa melalui jalur ini, jalur Cikidang ini, geng. Pokoknya 2 arah yang dilalui itu pastinya mengasihkan. Namun apabila memang rencana perjalanan kalian ini menuju Bukit Algoritma ini, nah sesuai dengan apa yang tadi aku sebutkan tadi, silakan ikuti aja jalurnya ya. Kalau sekarang sih memang gampang banget ya. Kalian tinggal Google Map aja kan udah bisa nyampe. Oke, geng, kembali gue mau mengulas soal tempat ini ya. Bahwasanya tempat ini mulai dilaksanakan itu pada 9 Juni 2021 sih. Rencananya pengembangan industri dan teknologi serta sumber daya manusia ini dibentuk seperti di Amerika Serikat. Dan kayaknya kalau memang terrealisasi pembangunan proyek besar ini tentu akan memberikan dampak yang luar biasa untuk masyarakat sekitar. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa rasanya masyarakat desa itu kita bukan hanya kekurangan sumber daya manusia saja ya. Sumber daya alam yang dimiliki di desa-desa itu tentu harus dikembangkan dengan proyek-proyek besar yang seperti ini, yang tentu saja akan merubah perekonomian masyarakat dan akan menambah skala yang lebih tinggi lagi pendapatan dari masyarakat sekitar. Gue sendiri senang banget sih kalau misalkan proyek ini sampai terrealisasi ya. Namun, geng, dari pengamatan gue di tempat ini kayaknya agak sedikit mandek nih proyek ini ya.
Ya karena memang bertepatan dengan pandemi itu ya. Mungkin masih menunggu investor-investor itu untuk kembali melanjutkan proyek yang luar biasa ini, geng. Dan geng, kawasan yang strategis ini memang cocok dan tepat banget untuk pengembangan seperti pariwisata, karena memang berada di bukit-bukit yang sangat hijau. Tentu menjadi pemandangan yang sangat menarik. Lalu untuk dijadikan pusat industri, apapun itu bentuknya, itu pun sangat strategis. Makanya Bukit Algoritma ini dirancang dari beberapa aspek pembangunan, geng. Baik pembangunan perekonomiannya, industri wisatanya, dan juga sumber daya manusianya. Jadi jelas saja ya kenapa ini dinamakan kawasan ekonomi khusus, karena memang perencanaannya sangat lengkap pokoknya. Makanya perjalanan gue kali ini, aku pasti dari titik awal akan memberikan informasi lengkap buat kalian bagaimana situasi dan kondisinya Bukit Algoritma saat ini. Jadi ikuti terus perjalananku, jangan pernah bosan ya untuk mandangin terus videonya, dan jangan di skip. Lalu aku butuh banget dong komentarnya. Dan geng, Silicon Valley ini mungkin sebagai percontohan saja seperti hal yang ada di Amerika Serikat, yaitu Silicon Valley yang berada di wilayah selatan Teluk San Francisco, California, Amerika Serikat adalah rumah bagi banyak perusahaan teknologi baru dan global. Nah, seperti yang kita ketahui, di sana tuh berdiri perusahaan-perusahaan besar yang saat ini memang kita gunakan ya produknya, seperti Google, Facebook, dan juga Apple. Jelas saja kawasan itu menjadi sebuah situs institusi yang berfokus pada pengembangan teknologi. Dan pastinya geng, Bukit Algoritma terrealisasi, ini akan membuka banyak kesempatan kerja atau lapangan kerja. Bukan cuma bisa menampung warga sekitar saja pastinya. Warga dari satu Kabupaten Sukabumi ini akan banyak sekali bisa ditampung di sana, geng. Jadi Bukit Algoritma ini direncanakannya akan menjadi kawasan yang sama dan fungsi yang sama juga seperti Silicon Valley di Amerika Serikat. Keren kan? Ya gue sendiri sih sebagai masyarakat Kabupaten Sukabumi yang akan terlebih dahulu merasakan manfaatnya dari proyek yang besar ini, gue dukung banget ya pokoknya. Memang geng, kalau kita lihat dari perencanaan bahwa Bukit Algoritma ini akan dijadikan kawasan pusat pengembangan inovasi dan teknologi seperti kecerdasan buatan, robotik, dan juga panel surya. Katanya nih, tentu saja ini akan menjadi kawasan edukasi atau pendidikan ya. Untuk mengimbangi perkembangan teknologi, tentu ini tepat banget sih kalau menurutku ya. Dan peningkatan sumber daya manusia tentu menjadi proyek utama. Sehingga memang sumber daya manusia itu akan lebih tepat bila dikembangkan terlebih dahulu untuk menunjang pengembangan sumber daya alam yang tersedia. Dan geng, selain dari itu, sektor pariwisata pun di tempat ini tentu juga menjadi salah satu yang strategis ya. Dan langkah awal infrastruktur terlebih dahulu mungkin yang akan segera
dijalankan atau dilaksanakan pembangunannya, untuk stabilisasi proyek ini bisa berjalan dengan sempurna. Seperti contohnya akses jalan raya, fasilitas air bersihnya, pembangkit listrik, gedung konvensi, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Nah, memang perencanaan algoritma ini dibuat berdasarkan strategi yang tepat karena akses jalan yang bertepatan dekatnya dengan tol Bocimi seksi 2 di Cibadak itu menjadi jalur pilihan yang tepat, sehingga nanti untuk menuju ke daerah sini tidak akan sulit dan tidak akan susah juga, pastinya akan lancar kalau melalui tol ya. Memang perencanaan ini spesifik banget, geng, dari infrastruktur ya, kalau yang aku lihat ya. Nanti, geng, di tempat ini kalian bisa melihat ya pemandangan yang luar biasa karena ada memang di puncak bukit tertinggi, sehingga kita bisa melihat luas kawasan Cibadak Sukabumi itu dari titik ini. Tempatnya yang berada di ketinggian dengan udaranya yang sejuk dan segar, tentu pariwisata menjadi aspek yang sangat-sangat tepat bila memang nanti dikembangkan di sini. Wow, pokoknya. Kayaknya nih perjalananku nggak akan lama lagi nih, akan segera sampai ke tempatnya, geng. Nanti kalau kita menjalani jalur utama dari Cikidang, kalau dari Jakarta kita bisa belok kiri. Kalau dari arah Pelabuhan Ratu, pastinya aku mengambil jalan yang ke kanan, belok ke kanan ya. Samping kiri dan kanan itu memang terlihat kawasan perkebunan kelapa sawit ya. Tentu ini lahan-lahan yang tersedia ini sangatlah luas ya. Jadi menurutku sih memang proyek ini dibangun di tempat yang sangat tepat dan cocok ya. Oke, pokoknya buat kalian semua terus ikuti aja ya perjalananku sekarang nih. Sesaat lagi kita akan segera sampai ke tempatnya. Yang pasti inilah Indonesia, negeri terindah yang diberi banyak karunia dari sisi sumber daya alamnya. Namun untuk menunjang itu sumber daya manusia tentu saja kita sangat-sangat dibutuhkan ya. Karena itulah yang akan sangat menunjang perkembangan dan pertumbuhan baik dari sisi ekonomi dan lain-lainnya di suatu negara. Nah, kita teramat sangat bangga menjadi warga negara Indonesia. Sumber daya yang melimpah dari berbagai sektor. Tentu saja itu seperti sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita semua, geng. Tinggal bagaimana pemanfaatannya saja sih. Nah, makanya perencanaan dan rancangan proyek ini dibuat sebagai salah satunya, yaitu perkembangan sumber daya manusianya tentu menjadi hal yang sangat tepat sih menurut gue ya. Nah, sekarang, geng, gue udah memasuki kawasan itu. Bisa kita lihat kan, kiri dan kanannya itu terlihat nampak hijau pemandangannya. Mata pun segar nampaknya melihatnya. Karena memang sih untuk kesehatan mata itu kita harus sering-sering melihat warna-warna alam yang seperti ini, geng. Hijaunya daun, hijaunya rumput, pepohonan. Ini nggak bisa dapatkan pemandangan seperti itu di kota-kota besar. Nah, makanya gue yakin banget sih buat kalian yang ada di kota besar,
kalian pasti pengen banget kan lihat pemandangan seperti ini. Nah makanya walaupun kalian nggak bisa tiap hari, tentu saja sebulan sekali atau seminggu sekali lah saat kalian rehat kerja bisa untuk jalan ke sini untuk wisata atau untuk healing sementara, menghilangkan kepenatan, kejenuhan, karena aktivitas kerja kita itu sangat dibutuhkan. Nah dari ketinggian ini kita juga bisa melihat bukit-bukit lainnya yang ada di sekitar, geng. Gak bisa dibayangkan kan kalau misalkan proyek ini bisa berjalan nanti. Wah pokoknya. Oh ya geng, di sini juga ada loh tempat-tempat yang bersejarah. Ada peninggalan, bangunan peninggalan zaman Belanda gitu yang masih sangat original banget bangunannya. Nah yang tadi di pertigaan itu kita belok kiri aja itu udah nyampe ke situ, geng. Nanti gue coba liput ya. Jadi sabar aja buat kalian sekarang. Tunggu aja perjalanan gue ke Bukit Algoritma. Nanti balik kanannya gue pasti akan bahas apa-apa aja yang ada di sini ya. Memang sih ini sebenarnya perjalanan pertama gue ke sini karena banyaknya informasi yang gue dapat bahwasanya ada sebuah tempat di Cikidang itu yang memang layak untuk diliput, geng, layak untuk diekspos juga ke publik ya. Tempatnya yang luar biasa, yang memiliki banyak potensi alam. Pemanfaatannya tentu saja dibutuhkan yang memang strategis dan tepat. Jadi kalau menurutku proyek besar seperti Bukit Algoritma ini cocok banget di sini. Karena kalau aku lihat sih untuk masyarakat sekitar, mayoritas mereka berprofesi sebagai petani. Kalau untuk pekerja-pekerja yang lainnya ini jarang banget kita temukan di sini, kan? Nah, gue udah nyampe di sini, geng. Ini pintu gerbang pertama yang gue temukan di sini. Halo, geng. Salam Indonesia dan salam dari gue Indonesia banget. Untuk perjalanan gue hari ini, aku ditemani sama Bang Dewan. Kita sedang berada di Bukit Algoritma, salah satu kawasan ekonomi yang direncanakan. Dan bahwasanya tempat ini rencananya ini mau dijadikan pusat ekonomi, di mana biaya untuk pembangunan itu mencapai 18 triliun, geng. Dan kalau yang ku tahu dari beberapa informasi, bahwasanya ratusan unit rumah yang sekarang ini sekarang ini terbengkalai ya, karena entah memang apa yang jadi masalah, apakah memang investasi untuk pembangunan ini terhenti ataukah ada kendala secara geografis ataupun apapun itu ya. Yang pasti seperti yang kita lihat, ini sebuah bangunan satu unit rumah yang memang ini tadinya ini mungkin untuk perumahan kawasan ini ya. Jadi bukan cuma kawasan ekonomi saja, tapi juga menjadi pusat wisata mungkin di daerah Cikidang ini, guys. Pokoknya untuk penjelasan lebih spesifiknya nanti aku akan jelasin buat kalian di narasiku aja ya. Sepertinya banyak orang singgah juga di sini ya. Dong, masuk dong, banyak bang. Ini geng, sayangnya satu unit rumah ini belum dipakai dan memang belum terisi. Namun sekarang kondisinya udah sangat rusak. Aduh, sayang banget kan. Iya, ini andai aja ini dihibahkan ya buat warga masyarakat sini, ini lebih bagus nih. Lihat aja kan bangunan seperti ini, pasti nih sekitar 150 jutaan per unit ya, sederhananya hitungannya.
Sayang banget ya. Allah. Itu di bawah juga ada. Iya rumah itu. Ini baru kita awal masuk ya. Ya, kita ini baru masuk. Ini baru di gerbang masuk aja, geng. Nah ini geng, seperti ini yang di sebelahnya nih, satu unit rumah yang berlantai 2 ya. Dan ini keren banget ya. Ini budgetnya mungkin sekitar 200 jutaan ya untuk bangunan seperti ini geng. Dan ini lumayan mewah juga. Namun ini belum sempat digunakan dan memang belum ya. Karena di sekitar sini baru ada beberapa bangunan saja. Di perspektif depannya untuk apa rencana mau didirikan apa mungkin? Rencananya kawasan ekonomi ini jadi bukan cuma ekonomi nasional saja. Kalau nggak salah nanti itu kayak itulah kayak World Trade Center gitu loh, pusat perdagangan gitu di sini, pusat transaksi pokoknya. Aduh, sayang banget kan geng, sesuatu yang sangat sia-sia. Oke, kita lanjut lagi perjalanan geng. Nah geng, ternyata dari pintu masuk aja, dari gerbangnya kita bisa melihat beberapa unit bangun rumah yang arsitekturnya ini benar-benar Eropa banget ya. Struktur bangunannya, dinding-dindingnya ini benar-benar artistik gitu geng. Juga ada tanaman-tanaman bunga-bunga gitu loh di pelatarannya itu, di halamannya itu luar biasa kan. Namun sayang banget geng, kondisi bangunannya itu ternyata belum terpakai dan rusak juga sih, kayaknya terbengkalai ya. Gue nggak tahu sih kenapa. Yang pasti gue akan memperlihatkan sebagaimana yang kalian lihat aja di video ya. Untuk mencari informasi itu pasti gue akan gali informasi dari orang yang tepat, yang tahu banget soal tempat ini geng. Jadi kenapa ada beberapa rumah yang terbengkalai di sini gitu, yang andai saja ini dimanfaatkan untuk pemukiman warga sekitar aja ya. Yang penting ini bisa terawat dengan baik gitu ya. Tentu akan jauh lebih bermanfaat nih kayak rumah ini ya kan. Lihat aja kan. Aduh, gue aja belum punya rumah geng. Kayaknya gimana gitu kalau lihat rumah terbengkalai kayak gini ya. Pengen gue kantongin. Gue lanjutin aja perjalanan gue lagi ya sama dua temen gue ini, Bang D sama Bang Deon nih. Nih di sisi kiri dan sisi kanan ada beberapa unit bangunan juga. Tapi sebagian ada yang terpakai sih, sebagian lagi ada yang kosong, sebagian lagi ada yang konstruksinya itu udah rusak banget geng. Tuh seperti itu kan. Ini jelas geng, terlihat bahwasannya investor asing, kenapa mereka berani gitu ya menanam modal di sini. Tentu mereka akan paham banget dong dengan perencanaannya dan rancangannya. Makanya bangunan-bangunannya ini karakternya itu, arsitekturnya itu lekat banget dengan nuansa Eropa. Karena gue pernah jalan-jalan ke Eropa sih sama Bang D. Pernah liburan ke Prancis, ke Itali, terus ya tapi itu cuma di mimpi geng. Nah makanya karena gue kangen dulu pernah ke Eropa, jadi gue jalan-jalan ke sini. Yang katanya di sini tuh nampak seperti di Eropa, ada bangunan-bangunan yang mirip banget dengan di sana geng. Aduh, ini geng jalannya itu sepi banget, asik pokoknya. Dan jalannya itu bagus banget sih. Memang infrastruktur itu sudah lebih dulu ya
menjadi skala prioritas pastinya agar pembangunan ini bisa lancar gitu. Nah di sini masih banyak banget perkebunan kelapa sawit yang memang masih produksi, geng. Nah bangunan-bangunan ini berada tepat di antara perkebunan sawit itu, geng. Jarak satu unit dengan unit lainnya itu mungkin sekitar 100 atau 50 meter aja sih jaraknya dari satu bangunan ke bangunan yang lain. Nih seperti yang kelihatan, bangunan-bangunan yang berdiri di atas bukit-bukit kecil, geng. Wow, ada lahan pertanian juga. Tapi tadi sih kalau gue lihat sih ada banyak juga ya wisatawan lokal yang main ke sini. Dan katanya memang di sini tuh enak banget dan indah banget katanya. Apalagi nanti itu setelah kita nyampe di lokasi utama dari Bukit Algoritma ini, geng. Nah makanya buat kalian ikuti terus perjalanan gue ke sini ya. Jangan bosen ya, karena gue juga nggak pernah bosen bikin konten. Hanya untuk memberikan informasi baik edukasi atau mungkin ya segala sesuatu deh yang bisa bermanfaat. Nah semoga ulasan gue ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Yang pasti salam dari negeri terindah, inilah Indonesia dan gue Indonesia banget. Tapi geng, sebelum gue ngelanjutin perjalanan, gue mau rehat dulu bentar ya. Ini si Deon nih, ya ampun dia ngamuk-ngamuk. Biasa ya kalau kalau temen yang badannya bongsor kayak gini kan kerjaannya memang makan mulu dia selain dari ngopi. Dan kalau lihat warung-warung itu dia tuh kayaknya udah pengen ngemil aja, makanya gue berhenti dulu ya, geng ya. Kebetulan nih ada rumah penduduk di sini, ada warung penduduk ya. Kita coba tanya-tanya juga sih untuk mencari informasi daerah ini ya. Siapa tahu memang ada informasi yang tepat dan akurat. Ada cewek, 2 orang, ada cewek, geng. Tuh kan lihat si Deon. Ya kan si Deon gitu tuh. Lihat cewek aja ya kan. Padahal tadi pandangan itu lurus. Lihat cewek lewat tuh langsung aja dia nengok. Ini kameramen yang nggak ngerti ya. Harusnya ada cewek tuh ya ke cewek lah kameranya. Masa ada ke si Deon, kayak enak banget pemandangannya. Aduh, gue aja udah kebelet banget, udah pengen minum, pengen ngopi nih. Makanya gue duluin aja deh udah pesen kopi. Aduh, apa sih Deon yang lu lihat tuh apa sih? Aduh, dia apa ya? Ngakak-ngakak aja lihat cewek. Gue juga bukannya gak kepengen Deon, tapi capek. Pandangan gue sih lebih tertuju sama kopi ketimbang cewek. Oke geng, ikuti gue di part yang kedua. See you.